Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jemaah dimanapun saja berada, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, salawat dan salam. Semoga selalu terlimpahkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini melanjutkan pengajian pagi. Hari ini hari Senin, tanggal 4 bulan Juli 2022. Saya akan membacakan kitab Nasha'ihul Ibad. Berharap mudah-mudahan ini menjadi nasihat, menjadi peringatan khususnya bagi saya, dan semoga juga bermanfaat kepada para jemaah yang menyimak pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Makalah yang nomor 6 dari kitab Nasha'ihul Ibad, bab yang menerangkan 3 nasihat. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridhai kepada beliau. Kam mim mustadrajin alaihi wa kam mim maftunin bisana'i alaihi wa kam mim maghrurin bitasatturi alaihi. Kam mim mustadrajin, betapa banyak orang yang sebenarnya itu dilulu oleh Allah, dibiarkan oleh Allah. Kalau kasarnya ya diadab, dimarahi oleh Allah. Dengan apa? Bin nikmati, dengan bentuk nikmat. Betapa banyak orang yang sebenarnya itu dimarahi, dimurkai oleh Allah, diadab oleh Allah, oleh sebab nikmat. Jadi kita kan kadang-kadang melihat nikmat itu ya anugerah. Punya mobil ditulis di belakangnya hadza min fadli rabbi. Punya kekayaan, alhamdulillah, ini nikmat. Hati-hati. Karena betapa banyak orang yang diberi nikmat tapi sebenarnya bukan nikmat, tapi itu adab, bentuk marahnya Allah. Biasanya tanda-tandanya orang ini adalah orang yang tidak menjalankan aturan Allah. Doyan maksiat, kok tambah kaya. Tidak melaksanakan perintah Allah, kok tambah makmur. Hati-hati itu. Mengapa? Karena bisa jadi nikmat yang dia rasakan bukan nikmat, tapi justru azab dari Allah. Allah marah. Ibarat kata, kalau ada seorang anak yang tidak bisa diatur sama bapaknya, sama ibunya, akhirnya orang tuanya marah. Udahlah, pergi dari sini, terserah. Terserah kamu. Kamu mau makan, terserah. Kamu tidak makannya, terserah. Mau pergi kemana saja, terserah kamu lah. Lah, kalimat semacam ini, nada semacam ini bukan karena sayang, bukan karena ridho, bukan. Tapi nada semacam ini adalah istidraj, karena bapak ibunya marah, anaknya nggak bisa diatur, udah terserah. Kalau di dalam Al-Quran misalnya dikatakan dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ta'lam. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu. Biarkan dia itu makan, minum. Sudahlah, sepuas-puasnya, sebebas-bebasnya dia. Mau halal, mau haram, terserah. Mereka itu akan tahu akibatnya nanti. Subhanallah. Ini para jemaat sekalian,
Kalau kita dibiarkan semacam itu bukan nikmat, tapi itu adalah adab atau istidraj. Ini para jemaah sekalian. Wa kam min maftunin bistana'i alaihi. Betapa banyak orang yang terbuai oleh pujian, oleh gelar hebat yang diberikan kepadanya. Kita ini para jemaah sekalian sering terbuai oleh pujian. Dipuji sebagai orang suci, sebagai orang hebat, sebagai orang dermawan, sebagai orang baik. Akhirnya kita terbuai. Ya. Justru menjadi fitnah. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian tambah dipuji, justru kita tambah melemah terhadap kekurangan-kekurangan kita. Harusnya ini diperbaiki, harusnya ini dikoreksi. Akhirnya karena mantap bos, hebat bos, lanjut bos. Akhirnya yang terjadi, kita ini terbuai oleh sebab pujian. Ini para jemaah sekalian. Ini betapa banyak orang yang terbuai dengan pujian, malah terkena fitnah dengan sebab pujian. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak melakukan perbaikan-perbaikan di dalam kerja-kerja atau prestasi yang sudah dicapai. Maka dalam hal ini, seharusnya kalau ada orang mengkritisi kita, ya anggaplah itu sebagai cermin. Sebagai peringatan gratis agar kita lebih waspada. Ini harus husnuzon. Memang menyakitkan. Memang pahit kadang dikritik sama orang itu. Tapi kita harus tenang, jangan reaktif. Kalau ada orang mengkritisi kita, diam, analisa, berpikir, oh ya, benar. Ini sikap kita ya. Sikap kita ketika kita mendapatkan koreksi dari orang lain. Kadang hal-hal negatif yang ada pada diri kita itu ditampakkan oleh orang lain. Ini kita ini harusnya mempunyai sikap. Ini justru dapat menjadikan kita lebih baik. Karena ini sudah ketahuan, ini kurangnya di sini, kurangnya di sini, kurangnya di sini. Ya kita harus memperbaiki. Nah, beda ya, kalau orang lain, kok andaikan saya menjadi orang yang mengkritisi, tentu harus ada tata cara, tidak mempermalukan misalnya. Ini beda lagi, saya berbicara orang lain yang mengkritisi. Tapi kalau kita ini yang mendapat kritik, yang mendapat koreksi, sikapnya seperti itu harusnya. Ya bersyukur. Alhamdulillah, memang pahit memang. Tapi ketika kita dikritisi harusnya bersyukur. Karena kita mendapatkan cermin gratis. Oh ternyata ada orang yang memperhatikan kita. Nah ini para jemaah sekalian. Karena banyak orang yang terbuai dengan pujian. Dipuji Anda hebat, dipuji Anda luar biasa, Anda orang baik, top, top. Akhirnya kita nyungsep, ya, jalan ke barat, mantap bos. Nah, kemudian kita melakukan maksiat, oh luar biasa bos. Dipuji-puji akhirnya yang terjadi apa? Nyungsep. Naudzubillah. Jadi sikap kita seharusnya jangan terbuai dengan pujian dan kita jangan sakit dengan cacian ya. Tapi kalau kita mendapatkan kritik dari orang lain, sikap kita tenang, terima, kemudian analisa dan lakukan perbaikan. Ini sikap kita. Nah, kalau kita mengkritik orang lain, tentu caranya juga baik ya. Karena man amara bil ma'ruf falyakun amruhu bil ma'ruf. Barang siapa melakukan amar ma'ruf, perintah kebaikan, caranya harus baik. Dan saudara-saudara sekalian, jangan heran. Kadang-kadang tukang kritik itu, walaupun niatnya tidak baik,
Walaupun niatnya itu melenceng, ingin mempermalukan kita. Kadang-kadang memang agama, kebenaran itu kuat oleh sebab orang yang tidak mempunyai pahala. Orang yang tidak mempunyai bagian besok di akhirat. Jadi, inna hadzal din qad yu'ayyidu biqaumin la khalaqa lahum. Agama ini kadang-kadang kuat dengan kaum yang mereka tidak mendapatkan bagian apapun besok di akhirat. Qad yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir. Kadang agama itu, kebenaran itu justru kuat oleh sebab rajulin fajir. Ini laki-laki yang lacut, berbuat maksiat, nggak bener lah gitu. Justru agama kuat dengan orang semacam ini. Artinya apa? Kadang-kadang kita dikritisi oleh orang-orang yang sembrono. Akhirnya orang-orang yang dengki misalnya. Ya, harus dipahami memang itulah realitasnya dan kita dengan tenang kemudian sikapi dengan bijak, jangan reaktif gitu. Jangan dikritik langsung marah, dikritik langsung emosi. Jangan dong. Ya. Tapi justru jadi pelajaran, jadi obat bagi kita. Memang jamu itu pahit tapi insya Allah menyehatkan. Wa kam min maghrurin betapa banyak orang yang tertipu bitasatturi alaihi oleh sebab ditutup oleh Allah aibnya. Jadi para jemaah sekalian, kita ini disebut orang baik sejatinya karena kita ditutup oleh Allah. Aib kita ini ditutup oleh Allah. Kekurangan kita ditutup oleh Allah. Kalau dibuka satirnya itu, dibuka tirainya, maka saudara rasanya tidak ada orang suci ya. Nggak ada kiai, nggak ada ustadz yang baik, nggak ada. Karena mesti punya kekurangan. Mesti punya aib. Siapapun punya aib. Ditutup sama Allah, akhirnya kelihatan baik. Nah ini orang banyak yang tertipu dengan sebab kasih sayang Allah ini akhirnya merasa dirinya baik. Malah timbul kalimat ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Baik bagaimana? Sejatinya kalau manusia itu introspeksi, tahu terhadap dirinya sendiri, ya mohon maaf, akhirnya yang keluar kalimat Rabbana zalamna, aku zalim ya Allah. Aku banyak salah ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalimat ini akan tercetus dengan spontan kalau kita sadar bahwasanya ternyata kita ini sejatinya banyak kekurangan, banyak aib, banyak dosa. Nah itu. Nah kita ini kelihatan baik karena ditutup oleh Allah. Makanya kemudian kita harus berdoa juga kepada Allah agar ditutup ini aib kita. Rabbi ufirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Di dalam salat kan ada begitu. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Di situ kalimat ada wajburni, tutuplah ya Allah. Dosa kami, kesalahan kami, ampuni ya Allah. Nah ini harus sadar. Jangan sampai kemudian karena ditutup sama Allah, kelihatan rapi, lalai kita, terbuai kita. Akhirnya merasa kita lebih baik dari orang lain. Kita doa, ya alimas sirri minna la tahtiki sitra anna wa'afina wa'afu anna wa kullana haysu kunna ya alima sirri minna la tahtiki sitra anna wa'afina wa'fu anna wa kullana haysu kunna.
Ya alimas sirri, wahai Allah yang mengetahui rahasia kami, la tahtikis sitra anna, jangan kau buka ya Allah satir, tirai penutup yang menutupi aib kami, yang menutupi kekurangan kami, yang menutupi dosa kami. Jangan kau buka ya Allah. La tahtikis sitra. Wa'afina wa'fu anna. Maafkan kami ya Allah. Berilah kepada kami kesehatan. Wa'afina wa'fu anna, ampuni dosa kami. Wa kullana haitsu kunna. Semua umat Islam, khususnya serta pengajian pada pagi kali ini, semua maafkan kesalahan, kekhilafannya. Lah ini saudara-saudara sekalian, doa ini pantas dan harusnya kita ucapkan. Karena memang sejatinya kita ini, subhanallah, ya zalim kepada Allah. Banyak dosa kita ini. Bahkan kalau kita baca istighfar, kayaknya itu mengejek Allah. Ya, nggak mengejek bagaimana? Baru baca istighfar, dosa lagi. Baru baca istighfar, dosa lagi. Baru keluar masjid, istighfar nangis-nangis, dosa lagi. Jadi istighfaru kayahtaju ilal istighfar. Istighfarmu ini butuh kepada istighfar yang lain. Karena apa? Istighfar yang kita ucapkan nipu. Istighfar yang kita ucapkan kadang-kadang ya hanya sekedar pemanis bibir. Ya setelah itu kita keluar berbuat maksiat. Cuma itulah sayangnya Allah ya. Allah itu sayang kepada kita. Kita baca istighfar puluhan kali. Kita baca dosa setiap kali. Dosa istighfar lagi. Dosa istighfar lagi. Dosa minta maaf lagi. Itu Allah masih sayang. Coba bayangkan kalau kita ya. Ada orang berbuat salah kepada kita, getok kepala saya misalnya. Alhamdulillah. Minta maaf Pak Kiai. Ya, saya maafkan. Dapat 1 menit, menggetok lagi. Toeng. Akhirnya, minta maaf Kiai. Dia mikir. Apalagi sampai berulang-ulang kali. Walaupun kita harus memaafkan, tapi kan mikir kalau dia salah kepada kita berulang-ulang kali disengaja lagi. Lah kalau Allah kan tidak. Bahkan andaikan kita membuat kesalahan sampai 70 kali dan kita baca istighfar. Kita ini belum termasuk orang yang israr. Bukan orang yang terus-menerus berbuat dosa. Itu masih disayang sama Allah. Ini para jemaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, pengajian ini adalah mengingatkan kepada kita agar kita tetap tawadhu. Agar kita tetap tawadhu, rendah hati. Jangan sampai kita ini mempunyai sifat ujub. Walaupun kita hebat, performanya hebat, ibadahnya hebat, prestasinya hebat, sudah luar biasa lah. Tetapi tetap wa kun 'indan nafsi syarrun nas. Jadilah menurut dirimu orang yang paling banyak dosa, orang yang paling hina menurut diri kita. Jadi ketemu sama siapapun kita akan hormat. Sama anak kecil, kamu yang lebih baik. Karena kamu nggak punya dosa, dosanya sedikit. Ketemu sama orang yang lebih tua, bapak yang lebih baik. Kenapa? Maklumlah, bapak itu kan kebaikannya lebih banyak, umurnya lebih tua daripada saya. Ketemu sama orang bodoh, lah, lebih baik kamu. Kenapa? Ya maklum kamu bodoh. Kamu kan nggak ngerti agama. Wajar kalau kamu berbuat dosa. Yang sedangkan saya dianggap mengerti kok, masih doyan berbuat dosa. Ketemu sama orang alim, kiai yang lebih baik. Kenapa? Ya maklumlah kiai, ilmunya banyak. Dan beliau adalah lebih alim, lebih baik daripada. Jadi ketemu siapapun begitu. Hatta kepada non-muslim, kita jangan punya ujub, jangan punya kesombongan. Jangan punya kesombongan. Mengatakan saya pasti masuk surga, ente pasti masuk neraka. Tahan kalimat ini. Walaupun agama kita adalah agama yang diterima oleh Allah. Inna dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa menjadikan selain agama Islam jadi agama, tidak akan diterima. Iya, jelas.
Nah, kita ini hati-hati. Iman dan Islam kita ini harus kita jaga. Kita jaga. Sehingga apa? Sehingga nanti matinya mati husnul khatimah, bahwa mati dengan iman dan Islam. Nah, kita ini khawatir. Jangan-jangan Islam yang merupakan nikmat dari Allah yang paling besar ini, iman yang diberikan oleh Allah, kemudian naudzubillah dicabut oleh Allah menjelang kematian kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak bisa menolak kalau Allah mengatur demikian. Karena itu yang tidak boleh adalah ujubnya. Ya. Ujubnya. Sombongnya itu. Nah, bisa jadi orang yang kita hina, walaupun non-muslim, tiba-tiba non-muslim itu mau mati misalnya kurang sehari, tobat dia, minta maaf kepada Allah. Gak ada yang tahu loh, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Untuk itu, tetap tahu. Jangan-jangan orang yang dikatakan brengsek itu tiba-tiba dia tobat, di saat tobat kemudian dicabut nyawanya oleh Allah. Tidak ada yang tahu. Itu terserah Allah. Ini para jemaah sekalian. Nah, cuma jangan sampai kita kebablasan kemudian mengatakan, loh, kalau sama-sama nggak jelas ya nggak boleh lah. Orang ngapain kita sholat, ngapain kita ibadah. Jangan begitu, bukan begitu. Jadi yang sholat saja nggak boleh sombong, apalagi yang nggak sholat. Yang sholat itu ada jaminan masuk surga loh. Yang Islam dijamin masuk surga. Jangan sombong, apalagi yang tidak beragama Islam. Siapa yang menjamin Anda? Sama halnya dengan yang kerja saja nggak boleh sombong. Karena apa? Kalau belum tentu yang kerja itu kaya. Yang kerja saja nggak boleh sombong, apalagi yang pengangguran. Benar nggak? Orang yang berobat nggak boleh sombong. Yang berobat loh. Karena nggak tahu apakah obatnya itu manjur apa tidak. Lah, kalau yang berobat saja nggak boleh, apalagi yang tidak berobat. Jadi yang berobat belum tentu sembuh, apalagi yang tidak. Ini para jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal. Terima kasih kepada para jemaah dimanapun saja berada yang telah mengikuti pengajian ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.